Acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2022 dan peluncuran taksonomi hijau Indonesia dimulai. Saya mengapresiasi jajaran otoritas jasa keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain antara sektor jasa keuangan dengan sektor real harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat-saat sulit seperti ini. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor real. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real, akan berpotensi munculnya skema Ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan taksonomi hijau Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022. Yang pertama, kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah. Kebijakan yang kedua, kami mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju, antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap-siap ya apa yang akan terjadi apabila ada impact negatif terhadap normalisasi. Prioritas kebijakan ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0. Prioritas keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024, yang juga menjadi arahan Bapak Presiden. Prioritas kelima, kami akan terus memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional, agar masyarakat bisa akses ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang lebih cepat dengan mengurangi ekses-ekses yang terjadi. Saya berharap DPR bersama-sama OJK akan bisa melakukan kerjasama yang lebih besar lagi, lebih dalam lagi dalam mengisi pembangunan ini sendiri. Dengan misalnya bisa mengatasi persoalan yang ada dan juga bisa mendorong ekonomi kita. Saya melihat bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh OJK untuk bisa mencapai target-target yang ditetapkan itu insya Allah bisa tercapai. Saya melihat apa yang dilakukan oleh OJK selama ini, termasuk ketika terjadi pandemi ini, itu sangat bermanfaat. Kami lihat ini sangat positif ya. Kita melihat 2022 itu dengan optimis dan tentunya kerjasama antar sektoral itu penting. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wimbo bahwasanya ke depan kita optimis. Ya, harapan kita dengan petunjuk dari Pak Presiden, tunjuk dari Pak Ketua OJK bahwa ekonomi tahun 2022 ini makin berkembang dan kita bisa mendukung perekonomian Indonesia, dan program taksonomi Indonesia hijau juga kita harus dukung bersama-sama.